Bandung, didukung juga oleh Komisi Komunikasi Sosial yang menyediakan fasilitas live streaming dari kanal YouTube Kusman Bandung, juga dari teman-teman Unpad dan Gemati, Gerakan Masyarakat Ekonomi Terkini, Paroki Santo Martinus Kusman Bandung. Baik, untuk supaya waktu diskusinya panjang, untuk nanti ngobrol-ngobrolnya lebih lama lagi, saya serahkan waktunya sebelumnya kepada Mas Boris. Halo Mas Boris, sudah siap Mas Boris? Halo, Mas Bobi. Ya. Kabarnya Mas Boris? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Udah siap nih ya? Buat nanti mendampingi Mas Effendi ngobrol-ngobrol. Siap, semoga sharing-sharing santai ya. Kepada Mas Boris. Siap, terima kasih. Ngobrol-ngobrol santai. Monggo Mas Boris. Siap. Terima kasih Mas Bobi atas kesempatan dan juga teman-teman sekalian yang telah hadir dalam webinar Pukat Muda Berkarya edisi 5. Seperti yang tadi telah disampaikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Pukat Kusman Bandung bekerja sama dengan Komisi Kepemudaan Kusman Bandung, lalu juga dari Komisi Komunikasi Sosial Kusman Bandung didukung oleh Komsos dan didukung oleh Universitas Katolik Parahyangan dan juga Gemati Paroki Santo Martinus. Ya, setelah tadi diperkenalkan sedikit, nama saya Boris Situmorang, biasa boleh dipanggil Bang Bor atau Boris saja, Mas Boris ya, senyamannya saja ya. Lalu kita hari ini udah pada Pukat Muda Berkarya edisi ke-5, kalau boleh review sedikit bahwa ini udah yang ke-5 kali nih, berarti udah hampir sebulan. Setiap Senin kita berkumpul anak-anak muda, terus juga para profesional, para usahawan untuk sharing satu sama lain. Yang terakhir kemarin, yang keempat, kebetulan saya juga yang menjadi moderator, kita mendatangkan dari Yayasan Percik Insani, yaitu yayasan yang mengurus, mendidik, dan juga memperhatikan ke saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Nah, dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, ya. Kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Effendi Hermawan sebagai GM Logistik PT Egerindo Multiproduk Industri. Kita beri tepuk tangan virtual untuk Bapak Effendi. Ya. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar pada malam hari ini. Mungkin teman-teman panitia bisa menampilkan. Ya. Tata tertib peserta acara Pukat Muda Berkarya Bizum. Ya. 1. Tetap menjaga etika kesopanan dan persahabatan. Yang kedua, matikan audio atau mic. Yang ketiga, pertanyaan melalui ruang chat dan akan dibacakan pada sesi tanya jawab atau fitur raise hand. Nah, dan spesial hari ini, ya, ada yang spesial, tapi nantilah saya umumkan. Spesial hari ini, Eger sudah menyiapkan door prize bagi yang bertanya. Ya, dan juga menyediakan 5 door prize dan 1 hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Effendi nanti. Nah, makanya harus diperhatikan apa aja yang menjadi informasi, apa aja yang menjadi bahan sharing Pak Effendi pada malam hari ini. Lalu yang keempat, dilarang merekam acara ini karena bukan untuk publikasi. Jadi bagi teman-teman untuk tidak merekam, karena juga sebenarnya sudah ditampilkan di YouTube dan nanti akan ada di YouTube Komsos Bandung. Jadi bagi yang nanti merasa kayak kurang atau merasa pengen rewind kembali, ya bisa buka di YouTube Komsos Bandung. Lalu panitia tidak dapat membagikan materi, jadi materi yang nanti dipublikasikan tidak akan diberikan kepada peserta. Jadi diperhatikan kalau yang merasa penting itu dicatat gitu. Acara ini internal untuk komunitas Pukat. Kadang menanjak, kadang juga menurun. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan untuk sampai pada tujuan. Dan kali ini, Pukat Muda Berkarya akan menghadirkan Bapak Effendi Hermawan, GM Logistik PT Egerindo Multiproduk Industri, yang akan bercerita nih tentang petualangan, peluang, dan tantangan selama berkarirnya Pak Effendi di sebagai seorang profesional. Ya, nah ini juga semoga menjadi inspirasi buat kita semua, terutama acara ini untuk orang-orang muda dan juga teman-teman Pukat atau siapapun yang menonton di channel YouTube, semoga menjadi sebuah inspirasi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang Pak Effendi ini. Nama lengkap Bapak Effendi Hermawan, sekarang menjabat sebagai Logistik General Manager at PT Egerindo Multiproduk Industri. Menjalani kehidupan profesional sebagai panggilan, selalu mengembangkan kompetensi dengan semangat dan nilai-nilai. Mulai dari pekerjaan administrasi di bidang ekspor dan dokumentasi hingga pemasaran strategis, penjualan retail, IT, e-commerce, dan logistik.
berpengalaman ya, tahun 98 sampai dengan 2000 di export staff PT Alenatex ya. Lalu di tahun 2000 sampai dengan 2003 di PT Citos Indonesia ya, sebagai international officer dan corporate sekretaris. Dan 2003 sampai dengan 2005 marketing support manager PT Lady American Indonesia. Ya. Dan sekarang di Eiger Indo ini udah menjabat beberapa jabatan nih kalau misalnya kita lihat ya. Mungkin juga teman-teman udah lihat. Yang pertama marketing manager di PT Eiger Indo Multi Produk Industri dari Desember 2005 sampai dengan Desember 2013. Lalu Sales and Retail Division Head PT Eiger Indo Multi Produk Industri Januari 2015 sampai dengan Maret 2019. ICT Division Head PT Eiger Indo Multi Produk Industri Oktober 2018 sampai dengan Januari 2020. Lalu ada e-commerce dan CR General Manager PT Eiger Indo Multi Produk Industri dari Januari 2020 sampai saat ini. Dan juga menjabat 2 jabatan di tahun ini nih, luar biasa. Logistik General Manager PT Eiger Indo Multi Produk Industri dari Januari 2021 sampai dengan saat ini ya. Kita sudah tidak asing lagi dengan produk ini ya, Eiger yang ya memang asli Bandung ya. Kalau saya lihat sedikit sejarahnya tadi di internet, memang asli Bandung. Jadi kita bakal lihat nih bagaimana Eiger di tengah dari tahun 80-an muncul. Iya, saya bilang dibandingkan 10 tahun yang lalu kita kan nggak kerasa setahun kita growth ya luar biasa, puji Tuhan ya. Kita dulu tuh bisa growth 20%, 30%, minimal tuh 20%, pasti di atas 10% tuh dari tahun ke tahun. Kan kita nggak kerasa bahwa load kerjaan kita ini saat ini dibandingkan 10 tahun itu lebih dari 10 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Oh ya Pak ya, iya karena kita jalanin tahun demi tahun, kadang kita nggak kerasa gitu. Jadi tapi satu hal yang saya alami di Eiger ini, kenapa saya begitu bisa enjoy, ada satu values yang coba kita hidupin sama-sama, bahwa kita tidak melihat ini sebagai suatu pekerjaan, kita lihat ini sebagai bagian dari hidup kita, karena terlebih dengan values yang kita mau hidupin bahwa perusahaan ini ada untuk diberkati dan memberkati. Jadi kita tidak hanya untuk mencari kekayaan, mencari uang, growth secara ekonomi, tapi ini ada untuk diberkati dan memberkati. Dan ya mungkin karena dunia Eiger ini dunia lifestyle, dunia petualangan, outdoor. Saya nggak datang dari background pecinta alam, ya. Tapi ya kebetulan dulu waktu zaman SMA, zaman kuliah suka naik gunung. Tapi bukan pecinta alam beneran, mungkin purpala ya, pura-pura pecinta alam. Dulu sama teman-teman zaman kuliah kalau liburan suka naik gunung. Jadi pada saat saya pertama ada peluang di Eiger, kayaknya asik juga ya kerja di Eiger. Saya suka jalan, suka traveling, suka naik gunung juga, main ke alam, kerja di bidang yang hubungan dengan alam. Kayaknya asik juga ya. Jadi ya ternyata ya saya sangat menikmati. Jadi kerja itu kayak main aja. Bagaimana kita mencoba enjoy apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sehingga kerja itu nggak kerasa kayak menjadi beban. Ya, bayangkan dulu saya maksud Eiger ini awal-awal menikah ya. Saya bersyukur istri saya wanita yang tegar ya, karena awal kita punya usia mungkin belum 2 bulan itu waktu anak saya pertama yang lahir, saya udah tinggal ke Kalimantan. Jadi saya di rumah itu paling 2 minggu. Terus traveling lagi, bulan depan traveling lagi, karena itu saatnya kita awal-awal ngebangun retail ya, buka toko di mana-mana, ke Jakarta, ke Jawa Tengah, sampai ke Aceh, ke Ambon, keliling aja pokoknya. Pasti tiap bulan itu saya keliling, cari lokasi, cari sewa. Begitu tim di cabang, Pak ini ada lokasi ini, tolong disurvei, saya datang. Pak lokasi ini kontrak tokonya, membangun tokonya, keliling aja. Tapi ya puji Tuhan, karena kita enjoy, menikmati apa yang kita kerjakan, itu nggak kerasa kayak kerja gitu. Sampai ya sedikit pengalaman, saking seringnya saya keluar kota gitu kan, di masa-masa terakhir saya suka keliling itu, malah saya nggak mau nginep di hotel. Ya udah saya pengen carinya homestay aja lah. Ke Surabaya kemarin itu
Kebetulan istri saya di keluarga dari Surabaya, saya bilang ke kakak saya, cariin dong homestay yang bersih, yang enak. Kenapa kamu nggak mau di hotel? Enggak lah, saya bilang, karena keseringan di hotel, kayaknya saya pengen dulu juga suasana rumah pada saat keluar kota. Itu pentingnya bagaimana kita sebagai profesional mencintai apa yang kita lakukan. Jadi pada saat kita sudah enjoy, kita tidak merasakan kerja itu sebagai satu beban. Bagaimana kita enjoy, karena saya punya prinsip yang saya sharingkan juga ke tim saya, bahwa sebagai profesional kita kerja itu spending kurang lebih 8 jam sehari. Yaitu 8 jam kalau normal. Kalau lagi banyak kerjaan, banyak meeting, bisa kurang lebih 12 jam kita spending di tempat kerja. Kalau kita nggak enjoy, berarti we are wasting 1/3 of our time. Kita menyia-nyiakan sepertiga waktu kita hanya buat uang aja. Kalau kita nggak enjoy dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ini sangat naif. Itu saya selalu ingatkan juga ke tim saya, bahwa kerja kita harus enjoy, ciptakan suasana yang nyaman di dalam perusahaan, di dalam tempat kerja. Jadi bayangkan kalau kita kerja, ada dari tim kita yang nggak nyaman dan kita tidak beresin, kita akan menghabiskan sepertiga waktu kita. Mungkin sebagai profesional kita menghabiskan waktu di tempat kerja itu lebih banyak daripada waktu yang kita habiskan sama keluarga kita. Itu suatu konsekuensi yang harus kita jalanin. Nah, ini building konsep ya, membangun bagaimana saya, puji Tuhan, menjadi bagian kecil puzzle daripada proses Eiger bertumbuh dengan membangun sistem, people, dan teknologi. Selanjutnya, based on ini kita coba bangun strategic planning. Strategic planning ini penting banget. Kita mau kemana nih? Perusahaan harus kemana? From here to there-nya itu harus jelas. Dari sini mau ke sana. Itu yang harus kita perjelas, strategic planning. Ya, kalau bicara dalam konteksnya, kebetulan saya suka marketing ya, sedikit share. Mohon izin, saya juga percaya di sini banyak bapak-bapak ibu sekalian yang dari Pukat berkarya, yang mendalami marketing, strategik. Pembelajaran yang selalu saya pakai untuk strategik ini dalam konteks marketing, sales and marketing, saya bilang prinsip yang dipakai oleh Sun Tzu. Sun Tzu itu punya prinsip pada saat kita mau maju. Marketing itu kan kayak kita perang gitu ya, maju ke medan perang. Yang pertama kita harus kenali diri kita sendiri sebelum membangun strategic. Strength and weakness kita sebagai satu entitas company itu apa? Kita harus punya diferensiasi. Bahkan satu ahli marketing, Jack Trout, bilang bahwa differentiate or die. Pada saat kita membangun strategik, kita harus tahu diferensiasi kita tuh apa terhadap kompetitor kita, terhadap pemain-pemain bisnis yang lain. Kalau kita nggak ada bedanya, kalau kita sama-sama aja, ya bersiaplah untuk mati, bersiaplah untuk hancur. Karena kita differentiate or die. Kalau kita tidak mendiferensiasikan diri kita, mendiferensiasikan company, kita akan selesai. Nah, sesudah kita mengenal diri kita, know yourself, kenal lingkungan kita, lingkungan bisnisnya seperti apa, bisnis landscape-nya itu seperti apa, terus kenal juga. Ya, bisnis landscape, kenali kompetitor kita, know your enemy, kekuatan dan kelemahan musuh kita, kompetitor kita itu apa. Jadi kita tahu bisa menempatkan diri, diferensiasi kita dibandingkan kompetitor, pesaing itu apa. Kalau kita nggak punya kelebihan tapi kita pengen bersaing, ya konyol. Ya kan, sesudah kita kenal pesaingnya, kita kenalin medan pertempurannya. Sun Tzu bilang kayak gitu. Kenali diri, kenali musuhmu, dan kenali medan perangnya. Kalau kita udah kenali itu semua dan kita sadar, dia bicara 1000 peperangan, 1000 kemenangan. Dia bilang. Nah, ini dalam konteks membangun strategik ya. Jadi Eiger juga kita pada saat kita membangun strategi, kita mau main nih kemana nih? Ya, kebetulan saya orang yang nggak suka cuma duduk di kantor pada saat saya di marketing. Saya tuh pengennya keliling aja, lihat anak-anak di toko, gitu kan, lihat lapangan, kunjungin pelanggan. Kita ada punya 2 jenis pelanggan ya, pelanggan akhir. Jadi kalau ketemu konsumen di toko tuh, wah seneng banget untuk ngobrol sama konsumen di toko. Atau ketemu para agen-agen kita, para dealer-dealer kita, ngobrol. Dari sana lah
dasar kita untuk membangun strategik. Oh, ternyata di Aceh itu jangan coba-coba jual produk yang berbau militer, yang loreng hijau, karena orang Aceh kurang suka tuh. Terus kalau kita ke Medan, jangan pakai warna yang norak-norak. Ini Bang Boris mungkin ya, warna yang terang-terang itu nggak suka tuh orang-orang di Medan. Oh, kalau ke Makassar tuh, ya PSM Makassar senangnya warna merah-merah tuh. Jadi setiap daerah tuh unik tuh. Jadi bagaimana kita mengenal Medan, itu yang sehingga pada saat kita mau masuk ke area itu, kita bisa menggunakan taktik yang benar. Itu dalam konteks menyusun strategic planning. Strategic planning dulu kalau kita susun masih 5 tahunan. 5 tahun itu kita mau sebesar apa? Based on itu kita set up by historical data, kita pelajari, kita mau growth, annual growth kita tuh mau berapa persen pada saat kita menyusun strategic planning, sehingga 5 tahun ke depan kita mau sebesar apa, jadi kita bisa ukur kita butuh tim seberapa besar, kita butuh modal seberapa besar, itu sudah terukur, sudah terplanning, itu butuhnya strategic planning. Dan kita juga tahu potensi pasarnya seberapa besar, potensi pasarnya di daerah mana aja, itu kita tahu. Ya sedikit share juga pengalaman saya di sini pada saat menyusun strategik. Dari tahun pertama saya kerja di Eiger. Sebelum di Eiger itu saya kerja di Lady Americana, Springbed. Mungkin Bapak Ibu sekalian kenal ya. Itu pertama sekali juga saya belajar bekerja langsung terjun dan langsung jadi manajer waktu itu untuk nanganin penjualan nasional. Belajar banyak from zero waktu itu saya. Wah, babak belur dihantemin sama kompetitor itu di sana. Belajar dari kekalahan, ya babak belur lah di sana. Di Eiger ini, jadi saya mencoba reflect, kebetulan punya tim, brandnya bagus, kita harus buat lebih bagus lagi nih setup planning. Tahun kedua, pada saat memasuki tahun 2006, itu 2006, 2007, saya sudah diserahin tanggung jawab untuk nyusun target master plan penjualan tahun ini mau berapa? Bisa di akhir tahun pasti kita nyusun target untuk tahun depan. Bapak mau berapa? Saya tanya ke manajemen. Coba dari Pak Effendi dulu mau berapa? Dibalikin ke saya tuh. Wah, orang baru ya mau nggak mau harus mempelajari strategik. Potensi growth dari tiap daerah seberapa besar, dari channel-channel channel penjualan kita potensi growth-nya berapa besar. Nah, based on itulah kita susun target planning. Dan dengan top manajemen kita duduk bareng menetapkan target 5 tahun ke depan itu kita mau seberapa besar untuk mengukur turunan-turunannya butuh modal berapa besar. Kita duduk bareng dengan tim finance dengan top manajemen kita waktu itu untuk menunjukkan strategic planning. Dan pengalaman 5 tahun puji Tuhan dengan doa dan upaya seluruh tim 5 tahun kita berjalan itu seolah-olah sebagai keniscayaan. Pada setahun kita lewati, udah lewat 5 tahun nih, kita ngumpul lagi. Nah, saya diminta Pak Effendi buka lagi data planning kita 5 tahun yang lalu. Ya, ajaib Tuhan, bahwa Tuhan wujudkan itu nggak jauh beda. Ya, nggak jauh beda dengan planning kita yang kita susun 5 tahun yang lalu. Nah ini mungkin sedikit share pentingnya kita set up strategic planning. Bagaimana kita set up strategic, kita bawa dalam doa. Karena ya sekarang kalau disuruh buat master plan itu saya bisa nyepi kurang lebih 3 minggu sampai sebulan gitu. Nggak mau diganggu saya. Merenung, berdoa, karena ya siapa sih yang tahu masa depan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan untuk membuat strategic planning itu. Nah, siapa sih yang tahu masa depan kecuali Tuhan, ya kan? Nah, benar-benar kita coba, saya belajar untuk mencoba semakin mengandalkan Tuhan. Terlebih pada saat perusahaan semakin besar, mungkin dulu ngitungnya cuma puluhan miliar, ratusan miliar, ya kan? Pada saat growth-nya itu udah hitungannya ratusan miliar, ketar-ketir juga ngitungnya bener apa enggak nih ya, kompleks banget, barang harus sekian banyak, investasi harus sekian ratus miliar yang dihitung. Karena kalau kita salah hitung, wah resikonya gede banget nih. Nah, jadi semakin besar kita, ya semakin harus kita tergantung pada Tuhan. Sesudah strategic planning ya kita buat roadmap-nya, ya kan, roadmap untuk mencapai strategic planning itu. Oh, roadmap dalam konteks tahun atau 1 tahun atau 2 tahun, ya. 1 tahun ini roadmap-nya. Oh, pertama kita mau capai apa dulu?
Kedua mau capai apa? Ketiga apa? Jadi di mapping roadmap-nya. Biar kita nggak stres. Kalau kita bicara strategic planning, wah 5 tahun gede banget, boro-boro kecapai hari ini aja mestinya mikirnya pusing. Tapi itu perlu kita penggal-penggal dalam roadmap bisnis. Roadmap bisnis saya buat dalam 1 tahun. Kalau dulu sebelum pandemi kita masih buat strategic planning masih buat 5 tahun. Tapi sekarang udah nggak bisa. Paling panjang tuh kita bisa hanya buat 3 tahun. Taat kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah. Pada saat kita belajar untuk menjadi taat, itu ada risiko yang harus kita bayar. Dulu saya tuh pernah kerja aneh juga ya, saya pikir-pikir saya ini orang sales, orang marketing, tapi saya pernah satu waktu, kebetulan waktu itu di bulan puasa, keliling itu bukan tujuannya untuk cari sales, bukan untuk cari omset, tapi saya untuk sosialisasi pajak, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saya terbang ke Makassar sama konsultan pajak kita, mengedukasi customer kita yang ada di sana, karena itu konsumen Pareto, kalau kita kehilangan dia bahaya juga, tapi kita pengen benahin sistem nih, benahin peraturan nih. Dari sana, dari Makassar terbang nggak langsung ya, transit Jakarta, terbang ke Sumatera Barat, karena di situ ada juga customer Pareto kita yang harus diedukasi. Jadi satu-satunya perjalanan saya yang keliling, nggak survei market, nggak ke market, nggak mencari omset, tapi hanya untuk sosialisasi pajak, karena kita belajar untuk taat itu. Harganya mahal benar, tapi ya kita beriman aja. Akhirnya kita kehilangan beberapa customer Pareto kita. Zaman itu aja lumayan ya, satu customer tuh bisa omset kita bisa dapat 500 jutaan sampai 600 jutaan. Tapi karena dia nggak mau ikut cara kita, nggak mau ikut taat, ya udah kita lepas aja. Pak Effendi nggak apa-apa kehilangan ini. Ya mau gimana lagi Pak? Kan kita mau taat, saya bilang. Oke, akhirnya dalam iman kita berjalan, kita bangun jaringan kita. Jadi kalau bicara distribusi di sales retail, kan ada 2 macam distribusi. Distribusi yang kita lewat jalur distributorship, kita pakai agen, atau kita bangun retail kita sendiri. Nah, di tahun 2010 itu kita udah mention bersama manajemen bahwa the future of this company is retail. Wow, apa nih? Apalagi retail nih? Oh iya, masa depan perusahaan kita adalah retail. Jadi kita harus bangun network kita sendiri, jaringan kita sendiri. Kita tidak bisa bergantung terus tuh kepada distributor kita. Karena dengan distributorship memang enak, omset sekali dapat gede, 400 juta, 1M, 500 juta sebulan, ngejar omset 1M gampang banget, 2M gampang banget, kita tinggal buang barang ke mereka. Tapi kita nggak tahu, pada saat barang masuk ke toko mereka, nyampe nggak ke konsumen? Apakah mereka cuma nyetok aja, terus distribusinya sampai ke lapangan seperti itu, kita nggak pernah tahu. That's why kita coba mulai bangun retail tuh dari tahun 2000, ya dari awal-awal saya masuk kita coba bangun retail, semakin gencar itu di tahun 2010. Buka toko sendiri, cari toko, masuk ke mall, ketemu manajemen mall. Saya nggak punya pengalaman jujur saat itu, tapi belajar sambil berjalan, sambil belajar, dipaksa berlari, harus bisa karena ya company mau ke sana gitu. Jadi tapi ya puji Tuhan, karena kita bangun retail, buahnya itu kita lihat sekarang pada saat pandemik. Sekarang kita puji Tuhan bertahan karena kita tidak lagi menggantungkan diri channel penjualan kita kepada orang lain. Dulu mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa lihat Eiger ada di Ramayana, ada di Gramedia, pernah ada di Matahari, terus kita punya beberapa agent juga. Tapi akhirnya karena pilihan kita adalah retail kita sendiri yang kita kelola, karena kita pengen ketemu langsung dengan konsumen kita, ya pada saat terjadi krisis seperti ini, ya kita tetap eksis gitu. Kita bangun retail baik di shopping mall maupun retail yang kita di toko di ruko-ruko kita bangun. Dan buahnya itu ya sekarang kita bisa bertahan pada saat krisis melanda, yang tidak ada yang memperkirakan bahwa 2020 akan seperti tahun lalu, dan tahun ini juga masih belum membaik. Di Q1 ini juga masih belum ringan langkah kita di bisnis, tapi puji Tuhan kita bisa bertahan karena Tuhan. Tapi satu sisi Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk membangun retail network kita. Agen-agen kita juga retailer kita itu, kita kalau mau bertahan ikut kita, ayo bangun retail, jangan tergiur dengan wholesale, karena wholesale itu
ibarat utang yang muter-muter terus. Saya pernah sedikit sharing ke Banjarmasin. Jadi pola bisnis dulu Banjarmasin itu adalah center business of pusat bisnis dari Indonesia bagian timur sebelum Makassar. Dulu jadi pegang-pegang di Banjarmasin itu ya orang-orang Banjar ya, itu salah satu suku pedagang di Indonesia, kecuali selain orang Padang, itu bisnisnya dia tergantung dengan utang gitu loh. Dia ambil dari kita, dia utang, terus dia utangin lagi ke pedagang-pedagang kecil, dia hidupnya muterin utang doang. Jadi saya pernah kunjungan ke tokonya, saya lihat barang kamu gudang sebanyak ini, udah debuan. Ya Pak, emang bisnis harus kayak gini. Wah, saya bilang nggak bisa kayak gini loh kalau bisnis sama Eiger. Udah kita bangun retail, udah nggak bisa Pak. Emang kita bisnisnya dari zaman papa saya, mama saya kayak gini bisnisnya. Ya udah kalau nggak bisa berubah, mohon maaf kita nggak bisa terusin pola bisnisnya kita. Ya, kita harus bangun retail. Ya, yang saat ini bertahan dari jaringan distributor kita juga kita bangun retail. Waktu itu saya belajar franchise. Tadinya kita bangun franchise. Tapi akhirnya saya modifikasi franchise sistemnya, saya sebut dengan semi franchise. Semi franchise itu apa? Untuk franchise kita nggak kuat jujur, karena kalau franchise kita harus bangunin sistem manajemen yang nanganin toko-toko milik mitra bisnis. Saya sadar waktu itu untuk mengelola toko saya sendiri aja, waktu itu saya punya kurang lebih 1.300 orang di retail. Wah, ngelola 1.300 ini udah ngap-ngapan nih, apalagi kita harus ngelola lagi 160 toko lagi yang milik mitra bisnis, ngurusin orangnya. Enggak deh, saya bilang saya bukan menampik, saya belum sanggup untuk saat itu untuk mengelola dalam bentuk franchise, tapi kita copy bentuk franchise bisnis itu ke dalam semi franchise. Jadi tampilan toko harus mirip, semakin kesini kita semakin mirip agar orang nggak tahu tuh kalau mau jualan Eiger you harus mau invest toko itu 100% seperti toko Eiger. Cuma kelolanya silahkan dikelola oleh sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu kita membangun jaringan distribusi retail kita sampai saat ini. Ya itu mungkin yang bisa sharingkan buat teman-teman muda yang saat ini mungkin lagi membangun karir. Ya sedikit saran sharing mungkin dari saya, jangan takut untuk mencoba, berusaha, belajar, karena jujur saya ngerekrut cukup banyak ya. Aneh juga, susah cari calon karyawan di Eiger itu yang background-nya Kristiani, banyaknya teman-teman yang non Kristiani. Karena lagi saya di retail ya, retail tuh orang banyak nggak lihat bahwa kerjaan harus di toko, Sabtu Minggu harus kerja, yang ngebangunnya harus kayak gitu. Ngebangun retail, karena retail ini jarang, saya nggak banyak nemuin orang yang punya expertise di retail, karena dia harus belajarnya dari seperti itu. Wah, harus kerja shift, nggak banyak orang yang menjalani nilai seperti itu. Tapi saya selalu bicara ke teman-teman, kamu kerja kantoran segala macam, kalau dari sisi penghasilan ya, bukan kita mata duitan, please compare. Kamu punya penghasilan sama anak-anak saya selalu panggil tim saya itu anak-anak saya. Compare penghasilan kamu sama anak-anak saya yang di toko, saya bilang. Ya, anak-anak toko kita ya, karena kita coba komit ya, minimal kan dia dapat UMK. Selain UMK, kalau toko rame dia punya lembur. Selain punya lembur, kalau dia achieve target, dia bisa dapat bonus. Jadi ya waktu saya masih nanganin retail, waktu MK masih 3 jutaan, di bawah 3 juta, itu anak-anak saya itu bisa dapat 4 jutaan. Bahkan kalau Jakarta tuh dia bisa dapat 5 juta, 6 juta. Surabaya itu bisa dapat 5 jutaan per bulan. Silahkan di-compare sama gaji anak-anak yang kerja di kantoran. Tapi kamu mau nggak kerja keras di sana? Pada saat mau kerja keras, mau belajar, kamu bisa potensi naik lagi menjadi supervisornya. Nah, bicara supervisor, kamu bisa dapat 7-8 juta tuh, itu kan sebulan. Tapi mau kerja keras, tapi belajar lagi, kamu bisa berkembang jadi kepala cabang, ya kan? Bisa menjadi, karena sebelum kita menduduki level manajemen itu harus belajar susah dulu ya. Pengalaman saya pertama saya kerja itu pakai mesin tik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan muda, mesin tik, stres juga saya. Sedikit mundur ya. Pertama saya lulus kuliah itu tahun 97. Lulus kuliah nggak lama, krisis, saya ke Jakarta cari kerjaan di sana, krisis kerusuhan 98, krisis besar-besaran, sehingga saya hampir dispirit waktu itu. Saya, ya puji Tuhan,
lulusan dari kampus yang lumayan lah, perguruan tinggi negeri. Saya lulusan Unpad, Bapak Ibu sekalian. Dan jurusan dengan passing grade waktu masuk yang nggak gampang juga, jurusan HI waktu itu, hubungan internasional. Waktu itu dengan sombongnya, ya lulus HI sejelek-jeleknya kerja di bank lah, udah gampang cari kerja. Tapi begitu lulus, Tuhan izinkan terjadi krisis moneter, susah banget cari kerjaan. Saya ingat sampai saya hitung, saya di Jakarta itu saya kirim kurang lebih 100 surat lamaran dan puji Tuhan nggak satu pun saya keterima. Ya. Interview sampai tahap akhir nggak keterima. Ya kan? Waktu itu kompetitor interview itu lulusan MIT dari Amerika, lulusan Belanda. Wow. Pada saat itu level-level mereka kehilangan pekerjaan di level mereka pada krisis, mereka turun ke pasar lokal. Pasar kita lulusan lokal. Wah itu waktu itu beda gajinya 100-200 ribu. Saya pikir wah kalau saya jadi owner juga saya mending milih lulusan luar kali ya. Semakin susah cari kerja. Akhirnya saya ke Bandung dan puji Tuhan stres nih pulang ke Bandung, kumpul sama teman-teman KMK ya. Saya banyak bertemu di keluarga mahasiswa Katolik. Levan lu cari kerja di Bandung aja. Gede cobain, saya bilang, masukin lamaran, lihat koran PR. Nah puji Tuhan lamaran pertama yang saya kirim di Bandung itu saya langsung diterima tuh teman-teman yang di PT Alenatex itu sebagai staff ekspor. Pertama kerja, kirain kerja, keren nih kerja. Wah dikerjanya pakai mesin tik. Waduh gue kuliah susah-susah kerjanya pakai mesin tik ini gitu kan. Tapi satu hal yang saya ingat sampai sekarang dan saya sharingkan kepada tim saya. Karena Tuhan izinkan saya susah banget cari kerja, 100 lamaran saya nggak kirim, nggak tembus. Saya niat, saya janji sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya dapat pekerjaan, apapun, pekerjaan formal, karena saya datang dari keluarga biasa-biasa saja, papa mama saya hanya mewariskan saya untuk bisa sekolah, kuliah, itu pun sambil cari biaya tambahan sendiri. Kalau saya bisa kerja, saya akan kerja all out. Saya akan memberikan yang terbaik dari diri saya. Itu yang menjadi niat saya, yang menjadi motivasi saya sampai hari ini. Pada saat Tuhan kasih kesempatan, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi walaupun saya kerja dengan mesin tik, saya kerjain dengan tekun. Saya belajar, menghadapi kesusahan, bersyukur atas segala kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Dulu saya pertama kerja itu, senior saya pertama-tama itu ya ada yang bilang galak gitu ya. Waduh senior tuh dia nggak mau kasih kerjaan ke kita, nggak mau buat kita pinter karena dia takut tersaing gitu kan. Ya mungkin mereka backgroundnya latar belakang D3, SMA, dia takut nih kita lulusan S1 nyanyiin mereka. Ya udah nggak apa-apa, dijudesin juga nggak apa-apa, yang penting saya belajar gitu kan. Mereka nggak mau ngajarin, saya beli buku, baca buku, nanya sana nanya sini, karena saya punya target dalam 1 tahun saya harus punya kemampuan skill yang sama dengan atasan saya, harus sama dengan senior saya dalam nama Tuhan. Saya pengen belajar, ya kan? Nggak punya duit beli buku, ke Gramedia baca buku di toko buku. Telepon sana, telepon sini, dari semua jaringan saya coba maksimalkan. Dan puji Tuhan, 2 tahun saya kerja di sana, ya, tahun pertama saya mulai bisa diterima. Oh, Effendi ini ternyata bisa juga tuh diajak diskusi. Ada pengetahuan-pengetahuan yang lain yang senior-senior saya nggak punya, saya punya gitu kan. Saya coba cari cara kerja yang baru, yang mereka pakai mesin tik, saya coba kerjain pakai komputer, sehingga kesalahannya lebih kecil ya. Beberapa inovasi yang kita coba buat gitu kan. Nah, begitu juga bisa di situ saya pindah ke Chitose, agak lumayan, saya udah punya staff di Chitose sebagai export officer, international officer, menangani penjualan ekspor waktu itu, dan dipercaya untuk merangkap sebagai corporate secretary, bekerja langsung di bawah direksi di sana, belajar banyak juga di sana. Kebetulan chairman saya itu dari Jepang, ya. Saya banyak belajar dari beliau, terus pindah lagi ke Lady Americana, belajar lagi marketing di sana. Karena saya tuh waktu lulus HI, saya sangat sadar bahwa saya salah jurusan Bapak Ibu sekalian. Karena waktu pertama saya ke Bandung lulus SMA 91 itu saya luntang-lantung tuh karena UMPTN pertama gagal gitu. Gagal, akhirnya saya kuliah mau masuk sastra Inggris, disuruh jangan Inggris deh, akhirnya masuk HI ya SAR. Ya, singkat kata saya merasa saya salah jurusan. Kalau mau kerja jadi diplomat, ya saya sadar keturunan Chinese, Katolik lagi.
mau jadi pegawai negeri nggak gampang. Akhirnya saya menetapkan bahwa saya pengen berkarir di marketing. Hingga akhir ini sudah di marketing, pindah ke IT, dan sekarang di logistik. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa sharingkan. Mohon maaf kalau kepanjangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Silakan Mas Boris. Luar biasa Pak Fendi, pas banget ini waktunya 8:30 dan semua sudah terangkum apa yang menjadi harapan dari kita, apa yang di-sharingkan. Kita tadi udah lihat ya dari mulai menceritakan visi misi dan nilai-nilai corporate tempat Pak Fendi bekerja, lalu juga menceritakan bagaimana bisnis Aiger. Tadi saya menyebutnya Aiger, saya baru tahu juga disebutnya Aiger ya. Nah, bagaimana bisnis Aiger ini bergerak, lalu juga menceritakan tadi yang terakhir tentang nilai-nilai perjalanan karir Pak Fendi gitu ya. Dan wah, menarik banget. Oke, tapi sebelum kita lanjut pada sesi tanya jawab, sebelumnya boleh on cam dulu karena kita akan screenshot, kita akan foto bersama dengan cara di screenshot oleh tim panitia. Mungkin buat teman-teman yang ikut pada Zoom meeting hari ini boleh dinyalakan kameranya karena panitia akan meng-capture ya, men-screenshot. Masih ada yang belum dibuka. Buat teman-teman dibuka dulu aja sebentar biar terlihat muka cantik dan gantengnya buat Bapak Ibu serta teman-teman muda sekalian. Masih ada yang belum? Bagaimana? Masih ada yang belum dibuka? Iya. Oke, boleh tim panitia di screenshot. Ya. Oke. Ya, apakah sudah? Kita mungkin bergaya, gayanya gimana Pak Kang Hanin? Mungkin ada gaya gini atau gini? Gini. Menjadi berkat ini. Cinta itu kan berkat. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Oke, apakah sudah? Oke. Ya. Sudah ya? Baik. Baik, terima kasih. Ya, kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pemaparan, bagaimana sharing dari Pak Fendi tentang perjalanan Aiger dan juga perjalanan hidupnya. Sungguh menarik. Saya cukup mengambil. Saya menarik dengan poin yang diberkati untuk menjadi berkat. Oh, ternyata perusahaan sebesar Aiger, ya dibangun dengan nilai-nilai yang seperti itu dan luar biasa sekali, gitu ya. Nah, Pak Fendi sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul, ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul dan seperti yang kita janjikan di awal bahwa 5 penanya pertama akan mendapatkan hadiah, ya. Nah, saya akan lihat dulu 5 penanya pertama ini. Baik, yang pertama ada, wah ini yang ketua panitianya ini gimana? Ini boleh nggak ini ketua panitianya? Ketua, gimana Kang Hanin? Ketua panitia boleh dihitung ya? Oke, yang pertama ada Kang Hanin. Wih, lalu yang kedua ada Kak Mario Cahyana, ya. Yang ketiga ada Kak Aldi J Pro. Yang keempat ada Ibu Tanti dari Bandung. Dan yang kelima ada Mbak Brigita Olivia. Nah, ini 5 penanya pertama yang ada muncul di chat yang akan mendapatkan hadiah langsung dari PT Aiger Indo, ya, dari Aiger. Nah, buat 5 penanya yang tadi saya sebutkan boleh mengirimkan alamatnya, ya, alamat dan juga informasi nomor HP dan juga nama lengkap ke Mas Bobi Suryo, kepada Mas Bobi Suryo, gitu ya. Nanti Mas Bobi Suryo akan mendata dan akan diberikan kepada tim Aiger. Oke Mas Bobi, siap? Ya, nanti di chat direct aja langsung. Aku chat nomor aku ya. Oke. Nah, nanti di chat aja ke Mas Bobi Suryo. Nah, tapi tenang, ada nanti satu door prize dari Pak Fendi nih yang bisa menjawab pertanyaan Pak Fendi mungkin di akhir-akhir setelah sesi tanya jawab ini.
Yap. Ya. Oke, Pak Fendi. Nah, ini ada pertanyaan yang tadi diajukan. Seperti yang tadi kita sepakati, 3 pertanyaan baru dijawab. Oke. Nah, yang pertama ada dari Pak Hanin, ya, Kang Hanin, ya. Nah, Kang Hanin tertarik dengan tulisan shift yang ada di belakang yang jadi virtual background dari Pak Fendi. Nah, bagaimana berapa kali melakukan yang dinamakan shift dalam perusahaan Eiger ini? Lalu ketika melakukan shift, perlu berapa lama perusahaan bisa berhasil melakukan perubahan sampai ujung tombak perusahaan? Dan adakah cerita pengalaman gagal dalam melakukan shift ini? Oke. Nah, terus itu dari satu orang dengan 3 pertanyaan. Nanti mungkin bisa dirangkum aja oleh Pak Fendi ya. Nah, dari Kak Mario Cahyana. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara Eiger bisa menghadirkan dan menghasilkan produk-produk berkualitas di pasaran, dan bagaimana strategi dari Eiger sendiri dalam menarik konsumennya sampai bisa terkenal di pasaran hingga saat ini. Bahkan mungkin boleh saya tambahin sampai internasional. Wah, ya. Tadi sudah disebutkan ada 20 negara yang sudah didaftarkan mereknya di 20 negara. Nah, lalu dari Kak Aldi, bagaimana berkarir di Eiger? Karena mungkin di sini Pak Fendi ada juga peserta kita yang masih mahasiswa, lalu juga baru lulus, mungkin sekarang di situasi pandemi lagi mencari peluang karir. Apakah Eiger membuka? Bagaimana caranya? Nah, terus seperti itu Pak Fendi, mungkin bisa dijawab. Iya. Ya, pertama tentang hashtag shift ya. Hashtag shift ini adalah strategic planning kita yang mulai dikumandangkan di tahun ini. Biasanya tiap 5 tahun, saya bicara tadi dalam slide strategik itu kita buat tema. Jadi tema 3 tahun ke depan, karena tadi strategik udah nggak bisa 5 tahun. Shift ini ada kepanjangannya sebenarnya. S itu adalah sustainable and smart product. Jadi strategi kita ngembangin 3 tahun ke depan ini bagaimana kita mulai mengkampanyekan isu-isu sustainable. Bagaimana kita mulai lebih peduli terhadap lingkungan, mengembangkan produk kita. Mungkin kalau belanja ke toko kita sudah mengurangi penggunaan plastik, yang bagaimana produk-produk yang kita kembangkan itu mulai dan sisi perusahaan juga kita membawa isu sustainable. Jadi saat ini seperti di kantor kita udah nggak pakai lagi air minum dalam kemasan. Jadi semua karyawan hanya disediakan galon. Bahkan air pun kita kelola air sendiri untuk air minum. Tidak ada galon, tamu juga datang kita tidak menggunakan aqua cup, semuanya kita kasih gelas dengan galon. Dalam konteks sustainable, penggunaan shopping bag juga di toko kita menggunakan shopping bag dengan bahan cassava yang lebih mudah terdegradable kalau memang harus pakai plastik. Dan ada beberapa sustainable issue yang kita coba bangun. Dan smart product, karena produk sekarang yang kita bangun itu harus kompetitif, bagaimana sesuai dengan kebutuhan konsumen. H-nya adalah human experience. Nah, bagaimana kita membangun internal people tadi menjadi human experience, bukan hanya human resource development, tapi human experience. Bagaimana semua internal tim karyawan yang ada di kita itu kita lakukan sebagai human. Jadi pengalaman bekerja, berinteraksi yang lebih human itu seperti apa? Itu yang kita bangun di dalam konteks human experience. Ketiga, I itu adalah integrated experiential commerce. Ya, saya bicara integrated experiential commerce. Di mission kita kan kita sebutkan bahwa bagaimana kita membangun integrated experiential commerce. Konsumen itu menjadi fokus kita. Bagaimana tapi konsumen yang datang ke toko kita itu experience, mungkin kalau yang di Bandung ya datang ke toko kita yang di Jalan Sumatera itu datang tuh nggak cuma belanja. Dulu sebelum pandemi kita di belakang tuh ada dinding panjat. Jadi orang bisa panjat tebing. Di dalam toko itu ada public area, orang bisa ngobrol, terbuka buat komunitas. Kita kasih sarana prasarana.
terus ada Eiger Coffee juga sekarang. Nah itu dalam konteks kita membangun experiential commerce. Jadi datang ke toko itu nggak hanya harus belanja, lu ketemu teman-teman. Kita punya namanya Eiger Adventure Service Team. Kita punya tim ahli, misalkan pengen daki ke gunung mana nih, ke Gunung Merapi atau ke luar negeri, ke Gunung Kilimanjaro, kemana, kita ada expert team yang memberikan pelayanan advice gratis kepada mereka. Itu dalam konteks membangun integrated experiential commerce yang terintegrasi antara online dan offline. Itu kita bangun omnichannel di sana. Terus keempat itu SIF, F-nya adalah financial soundness. Ya, bagaimana kita harus bangun company ini secara finansial dia harus kuat, harus kokoh, apalagi di tengah pandemik ini. Berarti bagaimana kita ngelola perusahaan ini, ya kita sebagai pengelola harus lebih hati-hati lagi nih. Finansialnya harus sehat. Bagaimana kita harus bangun company ini tidak tergantung dari hutang, gitu kan? Itu financial soundness. Yang T terakhir adalah technology and data driven process. Ya, tadi saya bicara tentang teknologi, banyak bicara tentang teknologi. Bagaimana tetap kita harus aware, kita harus bangun terus teknologi kita, dan proses pembuatan keputusan kita harus mulai data driven, nggak hanya berdasarkan feeling aja, tidak hanya berdasarkan wisdom aja. Bagaimana kita menggabungkan, ya mungkin dengan pengalaman kita punya wisdom kan untuk membuat suatu keputusan bisnis, tapi bagaimana kita mengcombine wisdom kita ini dengan data driven, based on data, objektif untuk membuat perencanaan bisnis kita. Sebenarnya that is shift, bukan berarti shift perpindahan, tapi bisa dibaca shift. Jadi karena menghadapi pandemik ini kita harus shifting, kita harus keluar dari comfort zone kita yang sebelum COVID ini kita nggak pernah perkirakan ada pandemik yang seperti ini. Tapi shift not just as a shift, tapi bagi kami shift itu adalah strategi kita yang kita coba hidupin di semua divisi, semua karyawan saat ini. Itu mungkin tentang shift. Terus apa nih? Sudah berapa kali melakukan shift ya? Ya, shift itu adalah strategi kita. Kalau shifting ya perubahan shift ya. Shifting nih dari wholesale ke retail, itu shifting pertama. Dari retail kita 4 tahun yang lalu kita bangun e-commerce, ya kan? Bangun e-commerce sehingga puji Tuhan pada saat pandemik tahun kemarin, e-commerce menjadi salah satu penyelamat kita tuh. Toko-toko pada tutup, PSBB tetap harus jualan kan, barang di gudang banyak gitu kan. Ya puji Tuhan, e-commerce kita udah sempat bangun dari 4 tahun yang lalu. Pada saat terjadi pandemik, ya siap nggak siap harus siap dengan segalanya. Itu saya dan tim berjuang kita. Ya puji Tuhan kita ya growth-nya signifikan ratusan persen di tahun 2020. Itu konteks shifting juga tuh, bagaimana kita membangun e-commerce, membangun omnichannel. Itu mungkin dari Pak Henry yang bisa saya jawab. Terus apa tuh? Dari Kak Mario Cahyana. Ya, Mario Cahyana. Produk bagaimana bisa strategi ya sampai go internasional. Pengembangan produk. Jadi kebetulan founder kita itu sangat strict ke quality. Bahkan di line produksi itu ekstrim banget, teman-teman produksi bilang kualitas atau mati. Ya. Jadi kenapa kita harus maintain quality? Moreover kita kan produk outdoor, dipakai untuk orang-orang berpetualangan. Ada safety value di situ. Jadi kita kembangkan juga kerjasama dengan saintis dari ITB, dengan beberapa dokter untuk mengembangkan produk kita itu untuk produk safety. Jadi dia dipakai, si ransel itu dipakai itu dia harus memberikan kenyamanan dan kesehatan juga buat si tulang punggung, beban. Kita lakukan banyak riset tuh tentang quality, dan ya kita bisa negosiasi di harga, tapi kita tidak bisa negosiasi di quality. Yaitu kita dari pertama strict on quality. Bangunnya dari awal semua lini berbicara tentang kualitas, karena ya kita produk outdoor. Kalau produk outdoor dipakai buat petualangan, tidak memberikan jaminan terhadap kualitas, ya selesai kita. Ya, yang saya rasakan itu dari awal kita strict on quality.
Kalau kita pernah, karena kalau dulu kan buat produksi misalkan satu tas itu paling 10 lusin, 20 lusin gitu kan, 120 piece, paling 360 piece. Tapi sekarang karena skala produksi mass market semakin besar, kita harus produksi sekian ribu. Ada juga yang defect ada, jujur. Mungkin Bapak teman-teman sekalian lihat kadang ada produk yang kita suka recall juga. Jadi waktu itu ya saya tetapkan ya recall aja. Saya ke manajemen recall, produk cacat recall. Mau mobil aja di recall Toyota sekarang kan recall. Mobil harga ratusan juta recall kalau ada masalah. Kita juga kalau ada produk ternyata lolos sampai ke pasar kita recall, kita tarik, kita perbaiki dulu di pabrik. Kalau nggak bisa ya, kalau nggak layak jual kita hancurkan. Itu salah satu komitmen kita terhadap quality. Jadi kalau ada konsumen komplain ya kita terima dengan senang hati tentang quality. Ya walaupun kadang beberapa ada konsumen yang nakal-nakal juga. Ya kan dia memang beli produk terus dia komplain, kita riset bukan karena kesalahan pemakaian, ya kalau dia ngotot ya udahlah ngalah deh kita konsumen gitu. Itu janji kita terhadap konsumen tentang kualitas. Dan strategi menarik konsumen. Oke. Jadi Eiger ini kita nggak banyak spending di advertising. Jujur pertama saya masuk Eiger, budget advertisingnya kecil banget, budget iklannya gede, budget promosinya kecil banget dibandingkan dulu saya di Springbed atau saya di Chitose dulu. Wah gimana ya? Tapi ya puji Tuhan karena Eiger ini ada di positioning yang diberkati Tuhan. Jadi saat ini bisnis itu mencoba membangun komunitas. Akan tetapi Eiger memang kita bangun dari grassroots. Jadi Eiger itu awal-awal kita bangun, ya saya dengar jadi pendahulu saya. Kalau jualan Eiger waktu Konsina, waktu Jayagiri masih berkibar, waktu Alpina masih hebat, itu teman-teman sales nawarin ke toko-toko itu dilempar-lempar. Apaan nih tas apaan hitam-hitam gitu ya, nggak laku gitu. Tapi kita waktu itu tim kita itu ada pecinta alam senior dari Wanadri ya, pecinta alam tertua yang dari Bandung juga. Kita datengin komunitas-komunitas, kita bangun. Waktu itu kita punya jaringan kurang lebih 1.000 kelompok pecinta alam seluruh Indonesia, bahkan lebih. Kita bangun merek ini dari komunitas-komunitas pecinta alam. Komunitas-komunitas itu kita deketin mereka, kita kembangin produk berdasarkan masukan dari mereka, terus kita sponsorin kegiatan-kegiatan mereka. Seperti itulah kita bangun brand Eiger ini. Bagaimana kita kalau cari toko pun saya dulu kalau keliling toko, cari toko tuh di mana? Tokonya dekat kampus karena komunitas kita banyaknya mahasiswa. Nah sekarang kan mahasiswanya udah pada kerja, udah punya banyak duit, dia bisa beli produk kita yang lebih mahal-mahal tuh. Nah awalnya dari komunitas, Eiger bertumbuh dari komunitas. Itu untuk mengenalkan brand kita. Terus distribusi juga. Dulu saya bilang buka toko di mall yang mahal-mahal. Ada di beberapa mall Jakarta tuh, mall kelas atas kita coba masuk juga. Karena sewanya mahal Pak Fendi. Nggak apa-apa, saya bisa bertanggungjawabkan, saya bilang. Karena bangun toko di mall, selain kita jualan, kita juga bangun brand. Awal-awalnya ya. Oh orang masuk Gandaria City, orang masuk Kuningan City, terus mall-mall yang terkenal di Surabaya, di Semarang, mall-mall top level, kita masuk. Jadi kita sebenarnya nggak cuma jualan aja, tapi daripada saya pasang billboard, mending saya pasang pelang toko di mall. Di mall kan kunjungannya banyak. Itu meningkatkan awareness juga kepada konsumen-konsumen baru kita. Jadi daripada saya pasang billboard mahal-mahal, bayar iklan mahal, saya buka toko di mall, naikin brand image kita. Dulu kan produk order itu dikenalnya produk jongkok kalau orang Bandung bilang ya. Itu coba lihat toko Alpina, punya toko yang bagus cukup di kalau Bandung lumayan lah, tokonya bagus yang di Jalan Alpina yang di Siliwangi ya. Terus kalau kita ke daerah itu tokonya jarang toko-toko jongkok itu pinggir jalan, kios-kios kecil gitu jual produk order laku banget. Tapi mereka nggak bangun image. Ya, mereka lupa, mereka nggak bangun image. Ya, jadi Eiger kita belajar dari situ, kita coba bangun image, bangun tokonya keren-keren gitu ya, bukan di shopping mall. Yaitu dalam konteks kita ngebangun brand, tapi dengan budget yang nggak gede untuk iklannya. Jadi sekalian jualan, sekalian branding, kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Oke, terus berkarir di Eiger, fresh graduate, apakah? Oke.
Saat ini ada beberapa lowongan sebenarnya. Sebentar ya, saya lihat di slide. Wah, siapa tahu. Saya boleh izin share screen, ada satu titipan dari HC. Boleh Pak, kalau mengenai lowongan Pak. Siapa tahu memang teman-teman ada yang membutuhkan. Ada ini. Baca nggak ya? Ini dari HC saat ini yang lagi open recruitment itu untuk project management, untuk ERP solution architect, data science, sama data engineer, digital product solution architect, full stack web developer, sama ABAP developer. Ini untuk yang teman-teman punya background IT nih, background technical. Lagi ada open position nih, project management, ERP solution architect, data science, data engineer, digital product solution architect. Ya, karena saat ini kita lagi banyak kembangin IT ya, teman-teman. Kalau dari divisi saya, kebetulan saya lagi nyusun manpower planning dari e-commerce itu untuk fresh graduate saat ini mungkin kalau punya background komunikasi bisa coba kalau mau belajar dari starting from awal banget dari customer service agent ya. Customer service agent itu lagi mau butuh tambahan. Selain itu digital marketing, kalau punya background digital marketing boleh dicoba. Saya lagi coba open recruitment juga. Untuk fresh graduate saat ini kayaknya kalau mau coba, makanya kalau mau berani terima tantangan di retail ya, retail itu selalu open recruitment biasanya di retail. Banyak startingnya dari retail ya, yang untuk fresh graduate saat ini mungkin yang bisa dicoba. Tahun ini saya belum cek, nanti saya bisa share ke teman-teman Pukat. Biasanya kita ada buka MT Management Trainee Program. MT program kita 2 tahun yang lalu kita open, itu bisa kita open untuk fresh graduate yang memang di prepare untuk masuk ke jenjang manajemen. Kebetulan ada di tim saya tuh saya punya dua anak manajemen trainee yang sudah saya prepare, yang saat ini yang mungkin mereka bisa speed up dalam 2-3 tahun, mereka bisa speed up, bisa naik jadi supervisor kayaknya. Oke. Iya. Menarik. Nah, Pak, lanjut lagi. Ini di tengah pandemi ini seperti apa? Maksudnya ada banyak perusahaan juga yang melakukan efisiensi, ada banyak perusahaan yang growth-nya turun, sales-nya turun, growth turun, sales juga turun, gitu ya. Bagaimana kalau dari Eiger sendiri strategi dan caranya untuk membangkitkan penjualan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini memang cukup sensitif mungkin ya, tapi menarik juga, sensitif sekaligus menarik, terkait kasus yang sempat viral tentang Eiger ini. Gak apa-apa Pak, ditanyakan mungkin. Yes, it's okay. Ini ada dari Bu Tanti ya. Memang kan itu cukup menyedot juga, dan akhirnya mungkin ada meningkatkan kualitas, meningkatkan penjualan atau malah menurunkan gitu. Tapi yang menariknya adalah bagaimana strategi Eiger sendiri dalam menyelesaikan masalah itu, berkoordinasi dengan siapa, apakah berdampak terhadap penjualan. Nah, terus yang terakhir, yang ketiga, ya tadi sama di tengah pandemi, lalu nah ini saya ingin tanya, apakah tim Eiger mempertimbangkan dalam mengambil keputusan, dan apakah boleh jika kita memulai bisnis dengan utang, atau apa ada pilihan lain yang lebih baik daripada berhutang, Pak? Oke. Ya. Dari Pak. Ini tadi dari Kak Mario ya. Kak Mario ya. Oke. Sama Bu Tanti. Oke. Pak Mario ya, tentang bagaimana strategi bertahan di tengah pandemi ya. Kalau turun, yes. Tahun 2020 terjadi penurunan karena
kurang lebih ya awal-awal pandemi PSBB semua toko kan nggak bisa buka ya, area Jakarta, toko-toko di shopping mall juga nggak bisa buka, dan ya terutama di shopping mall mungkin ada 30-an toko, 30 sampai 50 toko, saya nggak ngikutin lagi ya, yang terpaksa harus kita tutup karena terutama yang di shopping mall udah nggak mungkin, walaupun biaya mallnya pihak shopping mall bisa kasih diskon sampai 50% sewanya, tapi akhirnya tetap kita putuskan untuk tutup beberapa yang di shopping mall dan kita buka lagi. Tahun ini rencana mau buka lagi 30 toko, tapi fokusnya di street level, toko-toko yang di ruko-ruko. Nah, strateginya kurang lebih seperti itu, karena shopping mall itu cost-nya tinggi, sewanya mahal banget. Kalau kita sewa di satu shopping mall itu, let's say dia kan per meter square ya, bisa per meter square itu sama service charge bisa 600.000, bahkan yang di mahal itu per meter square-nya bisa sampai 1 juta per bulan. Jadi karena itu udah nggak visible lagi, kita tutup. Tapi selain tutup kita buka lagi di area-area yang cost-nya tidak terlalu tinggi. Terus di area kota besar pengaruhnya cukup besar, tapi di daerah relatif enggak. Let's say kayak di Jakarta mungkin kita ribut, di Bandung, tapi Surabaya itu sakti banget. Toko yang salah satu tetap bertahan itu Surabaya, Makassar, itu daerah-daerah itu di Madiun, itu kita bertahan karena kita punya jaringan, ya kan? Kota-kota kecil itu masih bertahan di Madiun, di Surabaya, di Jember, terus di Jawa Tengah itu kita punya sampai ke toko kota-kota kecil juga, ya itu kita bertahan, dan kita kembangkan juga di area-area baru. Kita buka lagi toko-toko di area-area baru. Nah, itu cara kita, strategi kita buat bertahan. Efisiensi, ya kita tingkatkan efisiensi, efisiensi dari karyawan juga ya. Kita selesaikan dengan baik-baik. Memang lihat dari sisi produktivitas, pertimbangannya dari produktivitas. Kayak di toko, karena jumlah tokonya dikurangin, ya mau nggak mau karyawannya dikurangin. Kurang lebih seperti itu strategi kita buat bertahan dan mengembangkan produk-produk yang relevan dengan kondisi saat ini. Itu yang coba kita lakukan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terus Bu Tanti ini menarik yang kasus kemarin ya Bu Tanti. Iya Pak. Ya, kasus kemarin emang itu menarik, dan penyelesaiannya ya seperti mungkin Bapak Ibu lihat sekalian bahwa CEO kita sendiri langsung turun dan dia dengan setulus hati mengakui kehilafan kami dan minta maaf kepada netizen, dan kita berusaha untuk memperbaiki diri. Ya gitu aja, selesai. Kalau kita memang salah ya kita ngaku salah, tidak banyak alasan. Ya karena ya sense of belonging, karena kecintaan kita terhadap brand ini, ya mungkin kita mau kita salah, ya salah, ngaku aja salah, terus kita perbaiki, kita bangun hubungan dengan netizen, dengan produk-produk reviewer itu, kita undang mereka ke kantor, kita buat juga event buat media, kita undang media juga buat ke kantor, kita bangun hubungan lagi dengan media dan dengan netizen itu, ya kita akui salah dan kita perbaiki, gitu aja Bu Tanti. Nggak cari alasan, ya udah kalau salah ngaku aja salah, ya terus kita perbaiki, kita mencoba lebih relevan sebagai teguran juga dari Tuhan. Mungkin ya kita karena generasi manajemen kita adalah generasi baby boomer, generasi X kayak saya, istilahnya generasi kami ini generasi wise parent ya. Wise parent, mau ini nasihatin aja mulu. Tapi kita harus sadar generasi sekarang konsumen kita banyak milenial juga tuh. Milenial tuh nggak suka kayak gitu, dia sukanya horizontal bukan vertikal. So kita manajemen belajar untuk jadi cool brother katanya sekarang. Jadi bukan wise parent lagi, kita harus bisa jadi cool brother juga. Ya kita mau nggak mau harus berubah, harus menyesuaikan diri. Kurang lebih seperti itu aja mungkin Bu Tanti yang coba kita lakukan menghadapi krisis kemarin. Oke, menarik. Ini yang tadi tentang kalau bisnis itu apakah lebih baik berhutang atau kalau tidak berhutang pakai cara apa? Oke, untuk starting bisnis antara utang dan itu ya. Ya, berhutang
bukan berarti haram ya, bukan berarti nggak boleh sama sekali berhutang, tapi kita harus benar-benar berhitung bahwa rasio hutang terhadap modal itu harus benar-benar diperhitungan matang. Jangan sampai bisnis itu murni tergantung oleh hutang, karena hutang kan ada konsumsi bunga yang harus dibayar, cost of interest-nya bisa ke cover nggak dengan profit. Salah satu selain hutang yang harus diperhatikan adalah loan ya. Kalau kita bisnisnya retail is okay kan, kita dapat duit tiap hari. Tapi kalau bisnis kita ada jaringan distribusinya, ya ini saya pelajari dari industri garment. Saya kadang lihat teman-teman di garment, lu bener lu tanya 3 bulan 4 bulan, gila sih bener, muter duitnya gede banget itu. Ya mungkin karena ya culture bisnisnya mungkin dari sisi margin bisa tercover, tapi sekarang mau bisnis kayak gitu gimana, pasti muternya utang kan, itu kan kita utang bahan baku, kita utang ke vendor. Tapi ya kalau kita bertahan terus dengan bisnis seperti itu berat kita. Ya dulu kita Eiger itu, ya saya pertama masuk Eiger cut semua itu yang customer covernya susah bayar, cut semua itu, segede apapun dia, daripada saya ada resiko di depan kan. Kalau diajak ngobrol nggak mau, kita bicara dengan logis, ya udah kamu nggak usah ngambil banyak-banyak, ambil secukupnya aja, ngapain kamu ngutang gede-gede, secukupnya aja. Sampai akhirnya kita educate, bahkan beberapa customer kita itu bayarnya cash. Customer toko putus ya, customer distributor, kalau yang high risk bayarnya cash, dia transfer dulu barang baru kita kirim gitu. Yang penting kita harus amankan cash flow. Nah, selain utang apa ya, mungkin join dengan teman, join dengan saudara. Yang penting bisnisnya tuh clear. Apapun bisnisnya, saya sudah punya prinsip adalah pertama diferensiasi. Kita harus hitung difference. Misalkan kita mau buka kuliner, apa sih beda kuliner kita sama kuliner orang lain? Misalkan kopi nih, lagi trending kan kopi nih, coffee shop di mana-mana nih. Tapi jangan bisnisnya tergantung tren juga nih. Sekarang lagi tren, pada saat dia jalan 3 bulan 6 bulan trennya hilang, terus kita mau di mana? Investasi udah berapa besar yang harus kita invest? Ya pertama investasi. Saya bukan investor ya, saya bukan entrepreneur, mohon maaf, saya intrapreneur. Kalau kita punya konsep intrapreneur, bagaimana kita bisa menjadi entrepreneur di dalam company kita. Kalau saya mau buka toko, saya selalu hitung bahwa area toko itu punya potensi sales berapa besar per bulan. Terus kita harus invest berapa di sana. Seluruh cost dihitung sedetail mungkin. Sehingga kita hitungan return ROI, return on investment-nya berapa. Saya belajar dari franchise. Franchise itu kan punya target payback period 22 tahun. Jadi kalau saya mau buka toko di suatu area, saya mau buat proposal kepada manajemen. Pak, saya mau buka toko nih, misalkan let's say di mana Madiun. Sewa berapa, renovasi berapa, harus punya stok berapa, terus additional cost, gaji, listrik, dan lain itu berapa, udah kita hitung detail tuh. Dengan modal segini monthly target sales berapa, profit berapa, kita akan payback di bulan ke berapa. Ya, di bulan ke berapa. At least itu 2 tahun itu sudah payback, terus balik modal. Ya, itu modalnya dari mana? Mau jadi hutang. Oke, hutang, tapi bunga hutang itu kita anggap sebagai biaya, harus diasumsikan sebagai biaya biar kita nggak terlena di sana. Jadi hutang oke, tapi harus rasional. Terus cost rasio utang terhadap modal juga harus, jangan sampai lebih modalnya tergantung hutang dibandingkan modalnya. Tapi ya mohon maaf, saya bukan entrepreneur sejati yang mungkin punya feel yang berani berspekulasi dengan itu. Ya kalau hitungan saya dari kacamata profesional tentang hutang kurang lebih seperti itu. Nah, Bang Boris. Ya, baik. Terima kasih Pak Fendi. Sebenarnya ada dua pertanyaan lagi nih yang belum ditanyakan. Nah, tadi saya pengen bertanya ke peserta dulu, apakah masih mau lanjut 2 pertanyaan ini? Karena masih lanjut dong, karena nunggu hadiah door prize-nya nih dari Pak Fendi nih. Lanjut dulu ya. Oke, 2 pertanyaan nih. Nih soalnya titipan dari pertanyaannya dari Ketua Pukat juga ya, Ketua Pukat Nasional nih. Jadi, nah, selamat malam Pak Fendi, bagaimana implementasi Agile dalam manajemen sistem perusahaan di Eigerindo? Terima kasih. Itu yang satu. Yang kedua, tadi saya sudah merangkum dan sebenarnya
hampir sama tentang situasi pandemi. Nah, ini yang dari Tamara, ini yang menarik juga nih. Selamat malam semuanya, terima kasih sharingnya Pak Effendi. Saya ingin bertanya bagaimana cara maintain stressing menjadi prestasi. Karena saya yakin di era pandemi ini semua perusahaan melakukan efisiensi. Nah, termasuk perusahaan saya tempat bekerja. Nah, gimana nih, sebagai kita nih, saya termasuk pekerja juga, perusahaan dibayang-bayangi dengan efisiensi. Jadi juga tidak tenang gitu. Bagaimana tuh, jadi stres juga. Itu 2 pertanyaan terakhir, Pak Fendi. Ya, implementasi agile ya. Selamat malam Pak Robert, salam kenal. Implementasi agile dalam manajemen. Ya, agile ini kita bekerja mengimplementasi agile itu dalam divisi-divisi dan departemen. Akhirnya setiap divisi dari shift tadi, shift itu shift strategik dari level company diturunkan lagi dalam shift divisi diturunkan lagi shift departemen. Jadi semua ya sustainable issue, human experience, tentang teknologi, agility, culture itu diturunkan shift berdasarkan culture. Culture ini ada internalisasi lagi agile ini. Kebetulan nanti Rabu ini malah kita ada acara full day untuk internalisasi corporate culture. Ya, implementasi agile gimana? Jadi ya semua tim sampai ke level paling bawah kita internalisasikan nih value, nggak cuma agile-nya, semua value. Jadi bagaimana kita diasah untuk berpikir inovatif nih dengan kondisi seperti ini. Bagaimana kita mencoba menggali ideas dari level yang paling bawah pada saat kita susun planning, mengeksekusi suatu keputusan di level yang paling bawah, kita agile. Salah satu hal juga kita bagaimana menghilangkan silo, departemen mikirin departemennya sendiri, mikirin divisinya sendiri. Nah itu bagaimana kita breakthrough itu, bahwa kita berpikir company as a whole. Yang kita perjuangkan adalah kepentingan perusahaan, bukan kepentingan pribadi kita, bukan kepentingan departemen kita, bukan kepentingan divisi kita, tapi kepentingan company adalah yang menjadi kepentingan yang utama. Yaitu bagaimana kita dirangsang untuk berinovasi, untuk agility, bagaimana kita harus beradaptasi dengan perubahan sekarang. Kayak kerja aja kan, dulu malah mikir kita kerja work from home, tapi ya sekarang kita harus dipaksa kerja work from home. Beberapa tim tetap harus work from home, mikir kita gimana, ya belajar, karena sumber ilmu banyak banget, ya sumber ilmu banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari luar untuk mengembangkan agility. Kurang lebih seperti itu Pak Robert yang kita coba kembangkan untuk menghidupi nilai agile. Masih belajar juga Pak Robert. Oke, next pertanyaannya tentang apa tadi? Yang dari Tamara, Pak. Dari masalah Tamara. Stressing menjadi prestasi. Oke. Di situasi kayak gini banyak perusahaan melakukan efisiensi. Iya. Si semua nih. Iya. Jadi pengalaman saya, ini waktu saatnya kita untuk refleksi, mensyukuri dan refleksi. Bagaimana stres ya, kita takut terkena PKPP, terkena efisiensi, ya. Belajar menghidupi apa yang kita kerjakan itu adalah suatu amanah. Kalau saya selalu menanamkan itu bahwa saya dimanapun kita ditempatkan, saya selalu percaya bahwa manajemen itu adalah menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan. Nah, ini refleksi saya waktu saya dipindahin ke IT, Bang Boris. Kebayang ya, 13 tahun di sales retail disuruh mimpin IT. Waduh. Stres kan, saya sampai ngomong tuh sama managing director, saya udah cukup dekat, udah kayak temen. Pak, kalau saya emang mau diselesain aja deh, ngomong baik-baik aja. Saya bilang enggak. Enggak usah dipindahin kayak gini juga. Enggak, Pak Effendi enggak, dia bilang. Ya puji Tuhan pada saat saya dipindahin ke IT, saya di sales tuh achieve target. Growth-nya oke gitu, keren. Terakhir saya di sales. Kalau emang saya merasanya, mungkin saya manajer GM yang salah satu GM paling senior di perusahaan sekarang. Kalau emang saya mau diselesain, kita ngobrol aja, saya bilang gitu kan. Enggak Pak Effendi, dia bilang. Akhirnya saya mikir, sempat stres lah sebulan 2 bulan. Akhirnya saya dapat satu firman yang saya lupa firmannya, tapi dia katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita
itu berarti kehendak Tuhan. Coba untuk taat menjalankan apa yang Tuhan kasih di depan kita. Sesuatu yang nggak bisa kita rubah, itu sesuatu percaya dari Tuhan. Ya, saya bawa dalam doa, ya saya percaya bahwa pimpinan saya juga adalah orang-orang yang takut Tuhan, yang setia kepada Tuhan, mencoba berpikir positif, saya jalanin. Yang terjadi adalah, wah istri saya tambah komplain tuh. Di saya cerita saya pulangnya jam 6-an, itu saya bilang jam 7, jam 8. Karena wow, saya menemukan sesuatu yang baru nih di IT. Saya belajar banget, semangat banget ke Jakarta, kalau telepon sana sini untuk mempelajari IT. Saya mendapat suatu excitement baru nih di IT. Yang tadinya mungkin orang lihat ke saya, wah, teman-teman lihat, wah kasihan ya Pak Effendi, 13 tahun di sales dipindahin ke IT. Sales itu kan gila, keren kan, sales marketing kan, wah pegangnya ratusan miliar tuh tanggung jawabnya kan. Nih mau IT paling pegang tanggung jawabnya cuma sekian miliar ya, budget IT kan kecil kan, nggak gede. Dari sisi pandangan dunia, sales retail tuh lebih keren gitu dibandingin IT. Tapi begitu saya hidupin, puji Tuhan, wah puji Tuhan, saya stresnya paling sebulanan lah. Habis itu saya excited banget gitu kan. Dari IT lagi excitingnya dipindahin ke e-commerce. Yang nilai bisnisnya nggak ada 1/10 daripada saya pegang dulu. Wah ini Pak Effendi, anak buah saya itu yang jadi GM pengganti saya. Wah ini kayaknya naif banget ya Pak Effendi. Tapi ya saya nggak peduli orang lihat saya seperti apa. Begitu pegang e-commerce, wow saya exciting banget gitu loh mengerjakan sesuatu yang baru gitu kan. Lagi asik di e-commerce, bangun logistik nih. Kebetulan kita mau bangun gudang kurang lebih ya cukup gede ya, 26.000 meter persegi. Kita mau implementasi robotik sistem di sana dan manajemen butuh orang yang dipercaya. Saya nggak ngerti gudang. Jadi yang penting trust aja saya pegang. Ini kuncinya gini Kang Boris. Pada saat kita memang merasa tidak punya kompetensi, pertama yang harus kita bangun di manajemen adalah trust. Ya, trust dan kita mau belajar. Itu aja sih yang saya pegang. Logistik saya nggak punya ilmu logistik. Pada saat ditunjuk logistik, saya minta waktu untuk belajar logistik 3 bulan. Waktu di IT saya nggak punya pengetahuan tentang IT. Saya minta waktu untuk belajar IT 3 bulan. Habis itu berjalan bersama Tuhan kita tunjukkan. Nah, kondisi pandemik, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita itu relevan terhadap company. Apa yang kita kerja itu different. Kalau kita sama-sama sama teman-teman yang lain, ya sama aja menunggu waktu gitu berarti kan. Bagaimana kita belajar untuk menjadi signifikan dalam company. Kalau kita tidak signifikan, kita akan selesai. Kan pada saat efisiensi berharga ini kan yang dicari adalah orang-orang yang signifikan, ya kan, orang-orang yang punya nilai. Dan saya tuh punya prinsip dari pertama saya kerja, karena ya puji Tuhan saya 100 lamaran nggak diterima. Saya udah janji sama Tuhan saya akan all out apapun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tuh selalu punya prinsip bahwa saya tidak mau overpay. Saya tidak mau overpay. Jadi kalau saya misalkan dibayar 1 juta, saya harus buktikan perusahaan saya bisa kasih lebih dari 1 juta. Saya dikasih 10 juta, saya harus kasih dari 10 juta. Values yang saya berikan terhadap company. Dulu di sales kan bisa hitung-hitungan, oh gaji saya segini ya, saya kasih omset. Oh mungkin dari kasih omset saya belum bisa dapat kasih profit. Apa yang saya bisa buat? Efisiensi di company, cost-cost yang saya bisa kendalikan. Tunjukkan kepada company bahwa ya saya bisa kasih ini. Sedikit pengalaman share, agak molor waktunya, boleh ya Kang Boris ya? Boleh, menarik ya. Waktu digital saya tuh kerja salesnya tuh kecil banget potensi ekspor. Tapi saya bisa lakukan apa? Ya suatu puji Tuhan ya, atas hikmat Tuhan juga. Saya bisa buat efisiensi untuk pengiriman dulu pengiriman ekspor tuh. Pengiriman ekspor saya rubah kontraknya dari FOB menjadi CNF waktu itu, yang tadinya ongkosnya dibayar di Jepang, tapi saya rubah kontraknya bayar di Indonesia. Saya ulik belajar itu secara legal juga, ternyata kita bisa saving cash sekian puluh juta waktu itu. Sehingga saya tunjukkan kepada atasan saya nih, Pak, ini kontraknya saya izin, saya rubah, saya udah nego sama klien, customer Jepangnya, mereka juga mau. Saya tunjukkan ke mereka bahwa buat mereka juga win-win. Dari mereka juga saving cost, kita saving cost. Saya bisa save kurang lebih 25-30 juta nih dari kontrak ini. Waktu itu ya, sekitar 20 tahun yang lalu. Oke Pak Fendi, bagus. Ya dari situ kan manajemen lihat apa yang kita lakukan. Nggak hanya dari omset kita bisa kasih kontribusi buat company, tapi dari inovasi kita mikir. Jadi perusahaan itu kita pikir bukan sebagai seorang pekerja,
nggak hanya seorang karyawan yang dibayar, tapi kita membangkitkan intrapreneurship. Kita mencoba untuk menjadi signifikan, ya dalam nama Tuhan Yesus juga ya, signifikan ya kita serahkan kepada Tuhan agar hidup tetap bisa enjoy, Bang Boris. Oke. Luar biasa, tepuk tangan virtual untuk Pak Fendi. Waduh, keren. Ya. Nah, Pak Fendi, sebelum sampai pada kesimpulan, mungkin door prize-nya bisa keluarkan sekarang. Tapi gini, cara menjawabnya karena takutnya nih berebut nih ya. Karena semua itu cinta produk Eiger. Termasuk saya nih, Eiger ini. Ini Eiger nih. Wah. Nah, jadi saya bakal bikin sistem nih. Nah, nanti Pak Fendi bakal membacakan pertanyaannya. Dan teman-teman, biar adil semua, saya akan kirimkan nomor WA saya dan silakan chat di WA saya. Nanti saya bacakan siapa yang pertama kali duluan. Oke? Oke, silakan. Ya. Baik, Pak Fendi silakan dikasih pertanyaannya dan buat para peserta silakan bersiap HP-nya, catat nomor saya untuk ngechat saya. Silakan. Pertanyaan simpel aja sih. Apa yang menjadi core values company kami? Ayo, siapa yang mengechat saya duluan? Ada dari Gemati, ya. Apakah benar? Oh, yang lain aja katanya, Bor. Oh iya, panitia aja. Wah, Pak Hanin juga ikutan, panitia ini. Nggak boleh. Ayo, apa yang menjadi value dari corporate? Core values. Oh ya, core value. Ya, sambil nunggu, menarik ya. Siap. Grup company gitu namanya PT 1136 tuh. PT 1136 BMB Corporation itu PT-nya 1136. 1136 itu diambil dari Roma 11 ayat 36 tadi, Bang Boris. Oh, nah ini ada jawaban dari Palilik Arya Sekar. Wah, Palilik ini tadi udah dapat hadiah juga nih. Oke, dari Palilik itu jawabannya adalah bless and blessing. Core values. Benar tapi belum tepat. Benar tapi belum tepat. Oke. Boleh sama saya? Saya juga boleh. Boleh, Bang. Nah, Roma 11 ayat 36. Enggak ya? Saya kasih pertanyaan lain lagi ya. Core values itu tuh love, Mas. Bang. Core values itu adalah love. Kasih. Itu menjadi core values-nya. Yeah. Oke. Ganti pertanyaan. Oke, ganti pertanyaan ya. Boleh. Apa yang menjadi corporate culture daripada Eiger? Salah satunya aja. Servanthood. Oke. Iya. Servanthood ya. Jadi salah satu S-nya ya, share. Jadi share itu menjadi corporate culture kita. S itu adalah servanthood. Ini kan menarik banget. Servant, kita menjadi pelayan. Bagaimana kita bawa nilai pelayan ini ke dalam marketplace nih, luar biasa. Ada satu pendeta waktu kita mengumandangkan memproklaim core values ini, ditantang gitu sama pendeta ini. Kalian benar-benar mau menghidupi ini? Keras dia bilang. Ini berat loh servanthood, dia bilang. Share ini berat nih. Serius kalian mau ngidupin ini? Tegas. Jadi banyak penasehat, advisor, kebetulan owner kita pendeta juga. Benar kalian mau menghidupi ini, servanthood ini. Ini berat nggak ringan? Oke, dengan segala kerendahan hati, dengan penyertaan Tuhan kita pengen hidupin ini. Satu hal mungkin sebagai penutup pertemuan kita ini, banyak usahawan Katolik juga. Saya salah satu umat Katolik di perusahaan ini. Sorry, YouTube-nya bisa di stop nggak ya, Mbak? Saya sedikit share untuk di komunitas kita aja, Bang Boris. Oh ya, teman panitia boleh
di stop aja mungkin? Yang YouTube-nya. Atau gimana, Kang Hamid? Di pause dulu boleh.
ini yang akhirnya menemukan bahwa saya ini sebagai intrapreneurship, ya, bukan hanya karyawan biasa, ya, yang memiliki diferensiasi, ya. Ajakannya adalah untuk kita nih anak-anak muda nih, termasuk saya dan teman-teman sekalian harus punya diferensiasi, ya, dalam berkarir, dalam bekerja ataupun dalam memulai usaha, ya. Dan menarik sekali bahwa apa yang menjadi nilai Eiger, saya baru juga tahu nih ternyata Roma 11:36 ini dihidupi benar-benar dan juga diberkati, dan untuk menjadi berkat itu juga dihidupi di Eiger sendiri, gitu ya. Ini seperti Ignatius Loyola nih sebenarnya, nilai dari Roma 11:36 bahwa segala sesuatu ya untuk Allah gitu, dan untuk kemuliaan Allah yang lebih besar, ya. Mungkin kalau pernah dengar ad maiorem Dei gloriam. Baiklah, kepada para peserta saya ucapkan terima kasih banyak atas perjumpaan kita pada hari ini, atas segala hal baik yang kita sharingkan satu dengan yang lain. Semoga apa yang menjadi pengalaman perjumpaan ini bisa menjadi berkat bagi kita dimanapun kita berada dalam segala usaha dan niat baik kita. Terima kasih Pak Fendi atas sama-sama inspirasi dan juga sharing luar biasa pada malam hari ini. Dan tadi kita awali dengan doa, kita akan tutup dengan doa, dan saya akan memimpin doa secara Katolik. Mari kita hening sejenak. Oke, mari kita dalam doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu. Engkau telah memanggil kami ke tempat ini untuk kami sharing bersama dengan Pak Fendi mengenai bagaimana sebuah perusahaan bergerak, bagaimana perjalanan karir Pak Fendi, dan juga bagaimana menghidupi spiritualitas dalam bekerja ataupun dalam berusaha. Semoga segala pengalaman baik yang kami terima pada malam hari ini dapat benar-benar menjadi hal baik juga yang kami bagikan bagi sesama kami, terlebih bagi kemuliaan nama-Mu. Semoga melalui perjumpaan ini kami dapat menjadi berkat dalam setiap usaha dan niat baik kami. Bapak, sekarang perjumpaan ini sudah selesai. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami masing-masing dalam istirahat ataupun dalam segala pekerjaan kami, agar biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jangan lupa yang tadi 5 orang menerima hadiah bisa mengirimkan alamat ke Mas Bobi Suryo. Nanti Mas Bobi Suryo akan berkoordinasi dengan Pak Fendi. Ya, saya Boris Tumorang mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun tindakan yang tidak berkenan pada webinar hari ini. Kita akan bertemu di webinar selanjutnya. Thank you semua. Terima kasih. Terima Pak kasih Fendi, Boris, siap. Terima Bobi, kasih. Terima kasih semua. Ya, semuanya. Thank you, Pak. Pak Boris. Terima kasih Teman-teman, Pak Boris. selamat malam. Malam. Malam Video semuanya. pukatnya boleh di stay lagi. Terima kasih Mas Fendi.